Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Pak, maaf. Ya. Saya kesini mau nanyain hal yang penting gitu. Makanya kalau nggak buru-buru kesini kan siapa tahu yang duluan gitu ya Pak ya. Ya. Apa saya, apa abang gitu. Mm-mm. Terus masalah ini harus Masalah apa? masalahnya gini kan saya mengaji itu sudah ada 15 tahun gitu ya. Ngaji apa? Ngaji ini. Iya. Kan kita harus bermusik katanya. Iya. Tapi guru saya itu berbuat mengkhianati gitu Pak. Terhadap keluarga saya gitu. Jadi saya teh kalau menghadirkan jadi kayak gimana Bang gitu, kayak nggak bisa gitu. Kayak nggak bisa gitu ya. Jadi harus gimana gitu Bang? Maksudnya mengkhianati bagaimana, Bu? Ya itu sama anak saya gitu Pak. Saya punya anak cewek. Tidurin gitu lah. Udahlah. Tidurin anak saya. Itu saya udah hampir tahu dia mau menikah anak saya sama saya. Gara-gara guru kamu, gara-gara guru bapak, saya sampai gak mau saya menikah. Aku tidak kalau menikah. Kalau tanya sama guru bapak, saya dulu waktu di Padang saya duit bangsa. Jadi saya jadi bingung. Karena saya kan sekarang jadi bingung. Ada juga saya jadi bingung. Gimana kita dapat solusinya? Iya. Saya sampai berpikir kalau misalnya bisa pindah sama Allah dibaca apa aja. Yang enggak apa-apa tadi semua. Tapi kalau menurut Abah, ya setiap manusia itu ada baik, ada buruknya. Yang sudah, yang dianggap buruk, ya apalagi yang sifatnya dari guru kita sendiri, yang nggak usah diikutin. Kan tadi. Makanya boleh saja pindah guru, nggak ada masalah. Nggak ada masalah pindah guru itu semua. Tidak bakal kualat. Kayak enggak lah. Orang kita berguru sebanyak-banyaknya guru tuh bagus kok. Makanya kalau Abah mah di sini kan nggak pernah menempatkan sebagai guru kan gitu. Lebih kepada sahabat saja kan tadi. Yang tadi kalau seandainya menempatkan sebagai guru kadang-kadang suka berlebihan kan tadi. Iya. Kita merasa berkuasa kepada murid dan lain sebagainya. Maka itulah di surat At-Taubat itu kan tadi Allah sudah mengingatkan tentang walaupun itu bukan kepada guru kita muslim, kepada dulu kepada Allah mengisahkan kepada orang-orang yang mengaku guru pada zaman Yahudi dan Nasrani. Jadi itulah yang kadang-kadang sifat orang pada saat merasa jadi guru, Bu, tadi. Kalau udah jadi guru itu berat, sebetulnya gitu. Makanya kalau Abah mah udah, sekarang kita sama-sama jadi murid saja. Abah juga murid. Ibu juga nggak ibu kan, anak sebenarnya. Emang ibu itu ibu? Enggak, anak. Ibunya ibu juga anak. Nenek juga anak. Dan semua juga anak kan gitu tadi semua. Semua juga murid. Nggak ada yang jadi guru. Guru itu cuma satu, ya Allah itulah guru. Guru yang sejati ya Allah sendiri. Semua. Kan kalau dulu katanya perempuan bergambaran suaminya katanya karena istri misalkan katanya dari Sulawesi. Tapi katanya suami kamu itu bisa katanya jadi harus sama saya dulu katanya. Ya itu. Iya. Ya udahlah, itu nggak usah diceritakan, yang itu jelas itu nggak benar. Itu nggak usah diikuti yang kayak begitu semua. Ya. Tapi kalau sekarang mah saya
Iya. Yang sering hadir sama Abah. Saya mau menangis. Iya. Sama Abah. Iya. Karena pada dasarnya ujung-ujungnya bukan murid milih guru, guru yang milih murid sebetulnya. Nanti kita akan merasa nyaman. Kok orang ini nyaman ya kita tadi semua. Makanya ada bahasa, bahkan banyak orang yang datang ke Abah. Dia belum ketemu Abah. Abah sudah ngajarnya 20 tahun yang lalu. Ya begitulah. Sebetulnya dalam ilmu ma'rifat itu bukan murid memilih guru, guru yang memilih murid. Sebenarnya. Maka ujung-ujungnya nanti dia akan menemukan rasa nyaman pada saat ketemu rasa dengan guru itu. Dan semua. Maka nanti rasa tidak pernah bohong. Tadi. Rasa damai, rasa tenang, rasa nyaman, rasa ya. Abah kan sudah mempraktekkan ya, misalnya iya. Cuman masih aja seperti kan dalam hati itu mematikan jasad ya, mematikan jasad Allah yang hadir. Tapi masih gini Bang. Ya nggak apa-apa Bu, namanya juga proses ya. Ibu kan masak juga nggak langsung jago, gitu. Maka disitulah kita perlu latihan. Yang penting yang harus disadari bahwa hidup ini adalah perjalanan. Semua. Maka semua manusia di dunia ini lagi safar gitu kan tadi. Safar dari mana? Dari Allah kembali ke Allah. Semua. Maka secara hakikat guru itu hanya Allah. Maka istilah guru itu tidak ada sebetulnya. Yang ada murid. Murid itu dari kata aroda sesungguhnya. Nah, tetapi walaupun begitu tetap, nah Allah itu tidak mungkin ngajar kecuali pada orang juga kan. Nah itu di situ. Nah itu jadi Allah sendiri tidak akan bisa langsung ngajar kecuali lewat perwujudannya, tajalinya dari semua. Kalau perwujudannya, tajalinya udah pasti benar. Karena dia mengajar dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan rasa dan semua ya. Jadi sekali lagi, tidak ada guru yang ada murid. Semuanya juga murid. Nabi Muhammad juga murid. Gitu kan tadi semua. Maka guru itu, maka Allah berfirman dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari kita sesungguhnya. Tadi sesungguhnya pada diri manusia. Makanya tadi istilah murid adalah lebih nyata daripada istilah guru. Gitu kan tadi. Semuanya murid. Mana ada di dunia ini guru, murid semua juga. Kayak tadi, mana di dunia ini ibu? Semuanya anak. Walaupun ibu setua apapun pasti anak kok. Nah ini yang harus dipahami secara ini tadi semua. Maka kalau Abah tidak pernah cari murid. Maksudnya secara dohir. Karena tadi dia akan datang dengan sendirinya. Jiwa Abah akan mencari gitu. Akan mendatangi calon-calon. Oh iya. Betul. Saya itu kan ya, akan begitu. Gitu kan. Iya semua. Iya. Abah yang mengaku-ngaku ternyata Abah. Iya. Iya. Itu kan bahasa. Tapi lebih utamanya hubungan murid dan guru itu lebih pada bagaimana kita yang menempatkannya gitu. Jadi bukan bagaimana guru kita menganggap kita, tapi bagaimana kita menganggap dia sebagai guru kan gitu loh. Karena guru yang baik tidak akan mengaku sebagai guru. Mursyid yang baik dia tidak akan mengaku sebagai mursyid. Tadi karena kata Abah juga tadi, yang ada hanya murid. Guru itu, istilah guru itu adalah hanya istilah saja sebetulnya. Ya. Tapi nggak salah kalau saya sambil dulu. Yang sering itu datang dari Abah. Ya, ya nggak salah. Orang belajar dari Abah ilmu ma'rifat 20 tahun, dia pikir yang dia selalu datang ngelintas di pikirannya itu nggak ada orangnya gitu.
Setelah 20 tahun dia lihat video-video Abah baru kaget. Ternyata yang dia ngajarin dia itu ada orangnya. Nah, itu bisa begitu Pak. Itu juga terjadi pada orang Lampung. Abah mengajarinya katanya udah belasan tahun yang lalu. Tadi semua. Cuma termimpi aja. Rumahnya begini dalam mimpinya dia itu. Ternyata begitu ke sini nangis dia. Percis seperti ini gitu kan tadi. Saya pas ditanya sama guru saya. Iya. Saya bermimpi yang ngimami sholat saya itu apa? Iya. Ya bisa aja. Ya bisa aja. Nah itulah. Makanya inilah yang kadang-kadang kita dalam ilmu rohani itu, karena yang disebut ilmu rohani itu ruh, jiwa. Dan dia pada saat tidur aja jalan-jalan kok. Gitu kan tadi. Makanya Allah kan berkata, pada saat tidurnya aku genggam manusia itu. Pada saat dia bangunnya aku kembalikan. Makanya kenapa suka doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dari semua. Jadi pada dasarnya pada saat kita tidur itu kematian. Kita mati beneran. Oh, iya. Lah iya. Ya makanya pada saat ibu pada saat tidur pernah merasa sebagai kadang-kadang lupa jadi laki-laki atau perempuan. Nah, padahal mimpi. Iya. Nah gitu. Kita nggak tahu udah punya beristri atau bersuami. Punya anak apa belum? Miskin apa kaya? Lagi tidur hilang, kita nggak ada. Maka sahabat, tidur itu hanya sedikit gambaran Allah menceritakan bahwa sebenarnya manusia itu sebenarnya mati gitu kan tadi. Hidupnya itu karena dihidupkan oleh Allah. Oleh Allah itu. Makanya tadi tidur itu adalah kematian kecil semua. Maka selalu diceritakan orang tidak akan kenal dengan Allah kecuali dia kenal dengan diri. Tapi orang tidak kenal dengan diri kecuali kenal dengan mati. Tapi kalau udah keburu mati telat. Maka orang tidak akan kenal kepada mati kecuali lewat tidur. Itulah maka kenapa Nabi Muhammad mengajarkan doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya. Nah, jadi kita ini tidur itu kematian. Ya. Bahkan sebenarnya kehidupan yang semacam ini yang kita alami sekarang ini Allah menyebutnya ada orang mati. Hidup tapi mati. Contohnya orang hidup tapi mati. Dia melakukan usaha tapi nggak pernah ketemu hasilnya. Dia melakukan sholat tapi nggak pernah ketemu buahnya. Tadi semua. Nggak ketemu, nggak ada aja. Jadi hanya sebatas shadow boxing. Kayak tinju dengan bayang-bayang. Kayak yang bayang-bayang itu kayak apa namanya? Yang sholat itu hanya bayang-bayang. Semua. Maka dalam istilah Quran itu orang disebut tidur. Ya. Atau oleh Allah disebut orang yang tidak sadar pada dirinya itu disebut juga adalah buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Disebut buta. Ada lagi oleh Allah dianggap mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Mati. Ada lagi yang dianggap oleh Allah mabok. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Mabok. Jadi sebenarnya kelihatan ibu bapak jalan, ada dari Garut, ibu dari Depok, mas dari Karawang. Kelihatannya hidup. Tapi ada orang, pernah nggak menyaksikan orang lagi tidur jalan? Enggak, maksudnya ada nggak orang yang ada istilah? Iya, karena banyak tuh orang kadang-kadang lagi tidur dia jalan. Ngelindur. Kalau bahasa Sunda mah ngalindur. Barisare, lempang. Kadang-kadang ke sawah itu teh. Betul, terjadi dulu ada tetangga bapak saya, namanya Mang Oding. Katanya si Oding itu kalau malam tuh bangun, ke sawah nyangkul. Baru pagi ditepak oleh orang. Kamu itu, Hah, saya pikir mimpi katanya gitu. Beneran. Jadi banyak hal yang didohirkan oleh Allah dalam kehidupan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah hanyalah kematian. Maka itulah kenapa kata Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Ada. Sesungguhnya kehidupan manusia di dunia itu hanyalah tadi. Ya, tadi kayak patak puru nabilah tadi. Bahkan kata Nabi, annasu niyamun wa idamatu intabahu, manusia itu tidur.
Sebenarnya ibu lagi ke sini lagi, kalau jiwanya belum hidup, tidur. Nah, itu yang latihan itu. Hah? Yang hidup itu yang latihan yang Abah ajarin. Iya, secara hakikatnya banyak orang dia hidup tapi mati. Dia terjaga tapi tidur. Maka apapun yang dilakukannya tidak ada buahnya. Sholatnya tidak menimbulkan dampak ketenangan. Usahanya tidak menimbulkan rezeki yang berkah. Tadi semua. Hidupnya tidak jelas, kadang bingung melulu. Saya. Hah? Saya menyadari itu. Bangun dari tidur, Bo. Bangun kamu dari tidur. Sekarang saya mau bangun dari tidur. Maka disitulah butuh guru untuk membangunkan dia dari tidur. Maka itulah sesungguhnya yang sebenarnya diri kita ini adalah terpenjara. Tadi semua. Maka kalau di Abah di sini untuk membangunkan dari tidur itu biasanya 1 bulan sekali kita mengadakan baiat. Acara Atakoh yang kemarin. Ya tanggal 4 halal bihalal. Itu sama tuh. Setiap bulan kita adakan. Makanya kita memulai kegiatan itu dengan acara itu. Jadi jangan dulu, sebenarnya amalia-amalia yang Abah ajarkan tuh bagusnya adalah dijajahkan dulu bagusnya. Itu biasanya sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali. Kayak kemarin tanggal 4 ya. Nanti insya Allah mungkin tanggal 4 Mei gitu. Katanya harinya atau tanggal Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu, ya. malam ya Pak? Malam. Karena kegiatannya sampai jam 12 itu dilanjutkan mandi tobat. Oke. Malaman ya. Makanya yang jauh banyak yang nginap. Ya kadang-kadang yang nginap bisa 200 orang yang nginap. Tapi yang dekat mah pada pulang. Karena ribuan yang hadir. Ribuan yang hadir. Kemarin aja majelis kita itu penuh, musola penuh, tempat parkir penuh, halaman penuh. Sampai sini penuh. Bisa di sini juga bisa. Hah? Ada Bisa, kan pakai speaker. Iya. biasa itu maksudnya tuh kayak isok misalnya. Iya, jadi kita ini dihidupkan bahasanya. Jadi proses penghidupan itu lewat talqin yang pertama, yang kedua lewat baiat, yang ketiga ada yang disebut dengan atakoh kubro. Oh iya, kalau seandainya mengaktifkan rumah, itu kan petugas PLN nggak bisa pakai lewat telepon, dia harus datang kan gitu bahasanya. Karena hidup ini tentang nyambungin, Bu. Kenapa tadi kata Ibu tidur? Karena nggak nyambung. Ya. Saya harus nyadari dulu dari sini nyadari. Saya Inje, siapa sih dalangnya? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menghidupkan? jangan katanya. Oh iya. Jadi di dunia ini yang sekarang Allah dohirkan itu tentang menyambungkan. Makanya telepon harus disambungkan WiFi-nya, IndiHome. Ibu juga punya Magicom, kalau nggak nyambung pada listrik nggak mateng nasinya. Ibu juga TV, kalau nggak nyolok ke listrik, nggak nyambung juga nggak mateng, nggak bisa gambarnya keluar. Ibu juga teleponnya kalau nggak nyambung nggak bisa dipakai. Semua itu tentang menyambungkan tadi semuanya. Dan kita harus tersambung kepada Zat yang Maha Tunggal itu. Karena dialah sang sumber. Dialah sang pemilik hidup. Dialah dalang. Maka semua wayang yang banyak itu dialah penggeraknya. Yang diamin dia, yang gerakin dia, yang ngomongnya dia. Semuanya itu adalah bagaimana tersambung kepada dalang. Siapa dalangnya manusia? Gusti Allah. Nah itu menyambung. Nah itu. Kalau masih ada pertanyaan gimana ya, bagaimana ya, kenapa ya, itu masih bingung sebetulnya. Nah itu. Saya bisa paham lah, kalau Abah udah ngerti lah. Semua persoalan apapun, bapak-bapak dari Kuningan, Abah dari Tasik, ada lagi dari Karawang, dari mana bapak ibu. Semua persoalannya sama, Bu. Bukan bingung. Bingung itu akibat. Persoalannya adalah tidak tersambung persoalannya. Akibat tidak tersambung, maka Magicom itu mati walaupun baru. Kenapa ya nasi saya nggak jadi? Oh, ternyata masih off. Kenapa ya kamar itu gelap? Oh, ternyata saklarnya masih off.
begitu. Kalau misalnya dia tersambung, Hmm. ya, Hmm. rasanya seperti apa? Oh pasti beda. Ya ibu aja kalau seandainya Magicom begitu celek nyala kan terasa. Magicomnya langsung anget kan? Nah itu. Selesai gitu. Sebenarnya persoalan itu tidak ada. Sebenarnya persoalan itu ada karena tidak tersambung tadi. Itulah kata Allah dalam Al-Quran, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Jadi pada apa namanya, orang siapa yang tidak tersambung yang kepada azikri, Allah lah azikri itu. Siapa wayang tidak tersambung dengan dalang, maka akan pusinglah si wayang itu. Bingung sendiri. Oh iya, karena mati, nggak tersambung. Anggapannya ruangannya gelap. Jadi persoalan itu karena matinya jiwa kita. Tidak tersambung, muncullah persoalan tadi semua. Nah, akibat mati muncullah persoalan. Contoh, Nabi bersabda kalau 3 hari kamar itu tidak diisi, tidak diterangi, akan diisi apa kamar itu? Gelap misalnya. Akan diisi apa? Jin kan. Maka Nabi mengajarkan 3 jam saja kita meninggalkan kasur. Kasur itu sebelum tidur ditepukin. Oh iya, itu pakai apa? Sapu. Kalau bahasa Jawa tebak. Tebak, betul. Luar negeri kan nggak ada sapunya. Luar negeri nggak ada sapunya. Nah, karena mereka caranya lain lagi. Dan kamarnya mereka itu selalu terang benderang. Iya. Jadi intinya itu adalah, Salah berarti kan. ya makanya ruangan kan kalau gelap diisi jin. Tadi semua. Tebaknya tak bawa itu. Jadi harus banyak terang ya Pak ya. Ya artinya terang itu kan Dari hidup. sini. Dari kalau ruangan kan terangnya lampu. Ya. Tapi yang disebut manusia itu terangnya itu dada. Iya. Iya. Tahu. Tapi Kadangnya tuh. Iya. seperti itu ya, Pak ya. Iya, semua persoalan itu kan tadi. Makanya sekarang manusia itu banyak melakukan amal. Contohnya cari kerja, bekerja, berdagang. Tapi hasilnya nggak ada. Kenapa? Seumpama itu tuh adalah tadi. Adalah ikan yang mati yang dikasih pakan. Nggak bakal ada dampaknya. Ayam mati dikasih pur kayak apapun dia tetap aja nggak bertelur. Inilah maka kata Abah, hidup ini perjalanan. Yang kedua, sebelum perjalanan sambungkan. Ibu naik motor, naik mobil ke sini. Mobil. Apakah ibu hidupkan dulu apa enggak sebelum ke sini? Hah? Itu dia. Tadi semua. Lah itu dia. Lah itulah kalau mobilnya coba ibu nggak hidupkan, nyampe nggak sini? Enggak. Nah walaupun ya tetap walaupun ada supirnya nggak hidup mobilnya. Ini manusia ini banyak mogok sebetulnya hari ini. Hidup tapi mati kalau bahasa Nabi itu. Makanya annasun niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur ketika dia bangun dari tidur. Ketika mati baru dia terbangun dari tidur. Jadi hari ini tuh manusia itu seperti dalam keadaan ya zombie gitu, benar Bu, ibu pintar ibu. Jalan tapi tidak sadar. Betul. Makanya kisah film zombie itu sebetulnya menyadarkan kita. Banyak manusia hidup kayak zombie tapi dia nggak jelas. Kita juga nggak sadar kalau Ya betul. Abah itu Ya. banyak saya belajar. Kenapa tidak mau dijelaskan tentang Gambaran. Ya karena satu bisa jadi dia belum paham juga yang ngajarnya. Yang kedua dia kadang-kadang tadi suka ada mau dijual belikan ilmu itu. Tadi umpet-umpet, dipirit, keluarin dikit, bayar, piro. Kadang-kadang begitu. Maaf bukan seudon. Tapi kenyataan yang abah nemukan di lapangan begitu. Padahal dalam soal ilmu tidak boleh disembunyi. Karena nabinya sendiri sudah mengatakan baligu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu. Tapi saya nggak berani untuk bicara. Iya. Saya bilang apa sudut pandang saya salah. Iya. Sudut pandang yang mana yang benar? Iya. Terus 2 kali saya bilang gitu, kan kalau ilmunya sensitif benar itu, Iya.
tidak dijelaskan. Hmm. Saya yang nggak bisa dipercaya gitu. Iya. Saya tidak bisa dipercaya, Bang. Hmm. Ya intinya begitu, Bu. Itu Pak, ada orang yang mau itu bilang dulu gitu. Gimana Pak itu ya punya? Kan kalau saya Iya tadi karena nggak sadar tadi. Kalau sadar mah, makanya lihat ulama-ulama. Imam Ghazali mau meninggal ke kakek saya. Sebelum meninggal, kakek mau pulang nanti minggu depan Sabtu jam 10 pagi. Ngomong dulu nih. Tadi semua. Ya sama aja kayak ibu mau pergi. Pasti ibu kan bilang, mau kemana Bu? Mau ke sana. Ngomong kalau sadar. Coba kalau orang agak gila keluar dari rumah. Dia nggak tahu mau kemana. Mau kemana Mas? Paling nengok gitu. Nah inilah sesungguhnya manusia di alam dunia ini dalam keadaan banyak yang tidak sadar. Sebetulnya. Kalau kita bercerita selama ini, itu saya nggak dipercaya. Iya. Terus padahal kan ayatnya kan tahu. Padahal kita khawatir sama anak itu, kalau nggak ketemu bagaimana kan gitu. Iya. Kita khawatir boleh nggak Pak? Iya. Karena dari apa tidak dapat. Itulah makanya kita harus, ya ibu nggak usah terlalu khawatir lah urusan anak, urusan apa. Karena mereka juga masing-masing punya perjalanannya sendiri-sendiri. Kisahnya sendiri-sendiri dari semua. Ya. Anak ibu sekarang umur berapa yang perempuan itu? Itu ya. Betul. Jadi sekarang, sekarang udah menikah. kayak Iya, ya pasti trauma lah. depresi gitu Pak. Ya pastilah trauma. Kalau lihat laki-laki teh Mm-mm. suka menangis gitu. Ya itu trauma namanya tadi, trauma. Iya. Jadi itu ya Bu. Jadi persoalan manusia itu kebanyakannya adalah hilangnya kesadaran. Soalnya juga saya tanya. Yang berulang gimana kalau saya mati? Gimana caranya? Nah itu tadi makanya Muhammadnya harus dilahirkan. Itu kan tadi kata Abah, setiap atakoh itu nanti acara itu diperuntukkan, maka di situ adalah acara atakoh amaliyahnya. Kalau acara amaliyah ritualnya membaca sholawat dan berzikir. Zikirnya la ilaha illallah, salawatnya sholawat nariyah yang kita dawamkan di sini. Tapi itu sebetulnya untuk mengawinkan dohir dan batin sebetulnya. Supaya tidak boleh lagi dohirnya ingin tetap di bumi, batinnya dia berontak ingin balik kan gitu. Begitu. Dan tadi kalau seandainya begitu dia mati, batinnya masih belum sadar pulang, ya akhirnya dia keluar dari tubuhnya nggak bisa pulang. Lah iya, inilah orang-orang nggak paham bahwa sesungguhnya banyak jiwa-jiwa, ruh-ruh yang tidak bisa pulang. Bahkan boleh Abah bilang simpulkan lebih dari 90% yang tidak bisa pulang. Ini kan gitu lah. Mudah-mudahan mudah tidak akan merasakan. Nah tadi harus sadar. Ibu pada saat narik belut, kenapa belut itu dia sakit? Bayangkan oleh ibu, waktu ibu tarik ngurek di lubang itu, belut itu akan susah, akan sakit. Kenapa sakit? Karena dia bertahan, menolak untuk mati. Coba kalau kita dari awal kita sudah belajar melepaskan diri, tidak akan sulit nanti waktunya. Oh iya. Makanya selalu Abah ibaratkan, ya Allah aku serahkan dulu semuanya. Aku serahkan roh, sukma, nyawa pertama. Kita serahkan dalam hidup. Sakit. Itu hanya untuk memberikan gambaran. Kalau gini, orang suka salah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan Rasul yang untuk mencontohkan segala persoalan. Supaya orang tahu sakaratul maut. Dari mana sakaratul maut sakit bagi orang yang di bawah. Kalau nggak dilewati oleh Rasulullah. Tapi ahli-ahli ma'rifat tidak. Padahal Rasulullah juga sebetulnya bisa meninggal tanpa sakit. Tapi dari mana manusia itu tahu sakaratil maut kecuali akan dicontohkan oleh Rasul. Ya kalah jadi hukum nanti.
oh begini, begini. Maka Rasul itu mencontohkan dari paling dasar sampai paling tinggi. Tuh. Tapi Abah, saya jadi minta maaf nih pakai siapa? Kebetulan ibu saya Iya. pamitnya Pamit. ya, Nah itu berarti dia matinya punya kesadaran. tapi saya tetap ego kok. Iya. Kalau saya orang tua semua itu ngasih tahu saya dulu 3 hari sebelumnya. Kakek saya malah sebelum 7 hari sudah ngasih tahu dari semua. Itu adik saya jadi teman saya, sahabat saya juga tanya. Karena nggak ada. Bahkan sebenarnya kalau ngerti nanti kita ini bisa pilih waktu mati sebenarnya. Bahkan pilih lah. Karena apalagi kalau manusia udah ngerti bahwa manusia itu akan kembali lagi reinkarnasi gitu kan tadi. Akan pilih ibu kok. Pilih ibu lagi, pilih bapak, pilih kampung, pilih negara. Kalau sadar. Tapi kalau nggak sadar ya sudah. Nah bingung. Makanya dia kadang, itulah dalam kitab Dakwahul Akbar, manusia itu sampai 40 hari nolak. Tetap aja dia itu nggak sadar. Udah di 3-nya, 7-nya, 40-nya. Tetap, makanya ada tahlil 3-nya, 7-nya, 40-nya. Sebetulnya untuk menyerahkan, mengembalikan dia yang tidak sadar tadi. Maka istilah doa tahlil itu untuk mendorong dia untuk sadar bahwa sesungguhnya dia itu sudah mati gitu. Memang kalau sudah mati itu memang dia langsung sadar. Kenapa? Kalau sudah mati 7 hari. Asalnya nggak sadar, Bu. Tapi kalau karena tahlil Itulah makanya kaifiat para ulama tadi ternyata oleh Abah hakikatnya sekarang udah kepaham. Maka kenapa ditahlilkan adalah 3-nya, 7-nya, 40-nya, 100-nya, 1000-nya. Karena kita itu sama saja kayak di Hindu. Kenapa ada sarira namanya. Ada yang disebut badan sarira, ada yang disebut dengan lingga sarira, ada yang disebutkan dengan sukma sarira, sampai pulangnya si sukma itu. Maka itulah kenapa ditahlilkan. Maka dalam kitab Dakwahul Akbar dijelaskan, Bapak setelah mati nih, sesaat keluar dari tubuh, bingung. Menyaksikan tubuh sendiri. Loh, ini tubuhku. terus Pak, kalau ibu saya tadi bagaimana saya ini ngomong salah? Iya. Ya tadi. Jadi pada saat keluar dari tubuh itu, dia tidak akan sadar. Dia bingung melihat tubuhnya sendiri, cangkangnya sendiri. Dari semua. Tapi kalau orang yang sadar, enggak. Dia udah langsung melanjutkan perjalanan. Dia akan ngerti. Jawabnya salah buat saya sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Itu kan udah lewat. Iya. Itu sudah lewat, udah. Artinya bahwa ibu panjenengan itu sudah ngerti tadi semua. Makanya sekarang Abah menyaksikan orang kejawen malah lebih ngerti mati daripada orang Islam. Maaf ya. Karena kita ini belajarnya hanya sebatas ritual tapi nggak ngerti hakikatnya. Kita biar zombie kan pura-pura jadi aku. Dan banyakan kan begitu. Zombie yang alim dari semua. Jadi patokannya adalah ukurannya manusia dari semua, ya. Maka itulah yang Abah jelasin tadi semua. Maka Ibu dengerin aja dulu tadi semua tadi. Jadi kenapa ada tahlil itu? Karena tadi adalah untuk menyadar sampai 40-nya barulah si ruh itu sadar bahwa dia udah mati. Makanya kenapa orang tua dulu pada saat sampai 40 tidak boleh membuang air ke jendela gitu. Karena dia masih ada di rumah kita. Jiwanya itu nggak bisa pulang. Karena dia nggak mau pulang. Bahkan dia tidak merasa dia itu sudah mati. Nah inilah kematian yang tidak disadari. Ya. Tapi kalau kematian disadari enggak. Kayak ibu panjenengan tadi. Kayak kakek saya. Imam Ghazali kan begitu. Imam Ghazali udah mandi duluan paginya. Nyiapin kapan. Banyaklah orang-orang yang kayak begitu. Ya, mereka sudah ngerti kapan saya mau pulang. Bahkan bisa menentukan waktu pulang. Sebenarnya. Istilah Ijroil itu adalah seolah-olah adalah malaikat akhirat yang menjemput karena dia nggak bisa pulang. Maka dipaksa pulang. Kalau Bapak dipaksa, sakit nggak? Sakit. Nggak mau pulang. Tadi. Kayak belut tadi. Waktu ditarik belut itu, kalau dia ngegelonyong aja sebenarnya nggak sakit belutnya itu sebenarnya. Oh, tapi sampai harus tarik-tarikan sama kita belut itu. Karena dia tidak mau mati.
Maka itulah Abah sudah ajarkan bagaimana cara supaya kita nggak sakit sakaratil maut itu. Ridholah pada Allah. Karena hidup ini milik Allah. Maka ada amalia yang sudah Abah akan, ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Yang kedua yang harus serahkan, apa nama, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Supaya kembalikan semua milik dia kepada dia dulu. Kalau enggak sakit nanti. Tadi semua, apalagi, nah termasuk juga rasa memiliki kepada selain yang tadi, kepada anak. Maka itu tadi, lalu lepasin. Bahwa jangan lagi merasa memiliki diri, apalagi anak, suami, mertua, semua. Itu secara hakikat kita harus sudah pasrah. Bahwa semuanya milik Allah. Milik Allah. Nah iya, harus dilatih dari sekarang. Maka sekali-kali oleh Allah dilatih mati anak, mati suami, mati istri, itu buat latihan kepada si jiwa untuk tidak merasa memiliki. Gitu tadi semua ya. Makanya dalam dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Kita ini adalah tidak bisa memberikan darurat, manfaat. Nah, itulah yang harus kita dijalani dalam kehidupan ini. Maka kalau bagi Abah itulah disebut Islam. Jadi Islam itu pada saat hidup kita berserah, serahkan apa yang milik Allah kepada Allah. Pertama, apa milik Allah pada diri? Tadi, kita jangan merasa memiliki hidup karena hidup kita ini hidup yang dihidupkan. Hidup karena hidupnya Allah. Wujud karena wujudnya Allah. Nah itulah, makanya la hayyun, la ilmun, biasakan tekuk lidah. Itu latihan. Serahkan duluan. Dilatih aja. Itu kan nanti buat nanti ibu apa namanya pas mati itu sudah ada lagi kesakitan. Untuk menghadapi hari-hari. Ya artinya bahwa semuanya kalau sudah benar caranya semua akan berdampak. Tadi semua ya. Jadi yang disebut istilah di dalam Quran, di dalam istilah neraka jahim, neraka jahanam, neraka sakor, neraka wel, apapun itu sebetulnya adalah di sini merasa memiliki. Harusnya dalam Quran dikatakan la yamliku li nafsihi, la yamliku, tidak pernah merasa memiliki jiwa ini. Nah, yang munculnya cemas itu karena rasa memiliki. Ibu pada saat nggak punya motor takut hilang motor nggak? Enggak. Tuh, pada saat punya takut hilang motor kan? Itu dia. Tadi pada saat ibu apa namanya tetangga hilang mobil, sakit nggak? Enggak, orang mobil dia kok. Itu. Jadi sebenarnya penderitaan itu disebabkan dari rasa memiliki. Memiliki hidup, takut kehilangan mati. Memiliki harta, takut kehilangan harta. Cemas, takut, tadi semua. Nah, takut kehilangan. Takut kehilangan. Takut ya, takut kehilangan. Ya semua. Bahkan hutang itu disebabkan juga penyebabnya tadi kegelapan. Karena kalau orang itu nggak gelap, nggak akan ada hutang kok sebenarnya. Nah iya. Masalah itu muncul karena gelap. Maka sebetulnya yang dijelaskan oleh Allah dalam kehidupan itu tentang kafir itu adalah orang yang tertutup, orang yang gelap gitu. Yang iman itu orang yang terbuka, yang terang. Makanya ada istilah Nabi, manusia itu hanya dibagi di jidatnya itu shin atau kaf. Syukur atau kufur. Makanya Dajjal itu tulisannya kafaro. Sementara orang yang sudah tercerahkan itu shin, syakaro, syukur. Maka orang syukur itu, maka dia terang. Sementara orang kufur, kafaro itu gelap. Maka istilah kafir itu bukan Hindu, bukan Buddha. Siapapun yang gelap hatinya, kafir. Sebetulnya tertutup betul, terkoper. Tadi semua. Mik ini kafir, karena ada kotak. Ini mik kafir nih. Di dalamnya ada mik. Tuh. Dia mik kafir, dia tertutup. Maka ditutup. Gelaplah di dalamnya itu. Coba dibuka. Maka itulah tadi kata Abah. Harus dibuka. Dihidupkan. Itulah nanti acara At-Taqoh. Maka sebulan sekali Abah mengadakan acara At-Taqoh itu. Satu, untuk nyambungkan ke Abah.
untuk supaya kita ini sebenar-benarnya walaupun beda-beda ternyata satu hidup. Maka nanti kita menjadi saudara. Maka saudara. Oh, saudara bukan nih? Ya, karena satu udara. Sebenarnya. Kita ini satu napas, satu hidup, satu udara, satu rasa. Maka sebenarnya seorang mukmin yang baik itu kalau saat dia mampu merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Itulah yang harus dipahami semua. Jadi sekali lagi, kafir dan atau kufur atau syukur. Maka Nabi Musa sampai kepada bukit Tursin, artinya sampai bukit syukur. Tapi yang lain daripada Nabi Musa itu adalah sampai kepada kafaro. Makanya lain syakartum, kalau syukur, lazid, terbukalah dia. Lazid dan nakum. Walain kapartum, kalau tertutup, kufur. Ya ada itulah adab. Jadi kufur di situ, adab itu bukan digebugin. Tapi dia rasa gelisah karena gelap, karena tertutup. Muncullah hutang. Muncullah masalah, muncullah bingung. Tadi. Makanya kalau seandainya pohon itu mati, tertutup, maka coba kalau pohon ditutupi nggak ada cahaya, mati nggak? Mati. Tuh. Kalau saat pohon sudah mati, berbuah nggak? Enggak. Walaupun pohon itu dipupuk kayak apa, tahajud, duha, one day one jud, tetap saja. Tetap mati, tidak berdampak. Tidak ada dampak, karena mati. Nah itulah yang harus kita tingkatkan hari ini. Tetap ibadahnya jalanin, syariatnya, tetapi hidupkan dulu. Makanya Nabi Muhammad itu, ya tadi ibu sampai ke sini motor dihidupkan, mobil dihidupkan. Kalau nggak hidup kan nggak sampai sini. Ya, tadi. Maka di Quran banyak dikisahkan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tuh. Nabi Musa bagaimana adalah mencari sapi betina untuk menghidupkan orang mati. Nah ke situ maksudnya, makosidnya. Cuma orang salah menafsirkan Quran tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa ngerti itu, kita akan ngerti kematian. Bahkan tidak ada masalah jadi surga dunia ini. Nah iya, cuma kan kalau ibu nggak diaktifkan dulu nggak bisa. Surga ini seluas. Kan tadi iya betul. Surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.